Halo semuanya, apa kabar Anda? Senang sekali saya Bogi Satrio kembali menjumpai Anda tentunya terkait dengan Public Insight. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Focus Group Discussion. Istilah kelompok diskusi terarah atau dikenal sebagai Focus Group Discussion, FGD, saat ini sangat populer dan banyak digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian sosial. Pengambilan data kualitatif melalui FGD dikenal luas karena kelebihannya dalam memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki informan. FGD memungkinkan peneliti dan informan berdiskusi intensif dan tidak hanya intensif saja tetapi juga tidak kaku dalam membahas isu-isu yang sangat spesifik. FGD juga memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif dari peserta yang tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya. Di samping itu, dinamika kelompok yang terjadi selama berlangsungnya proses diskusi seringkali memberikan informasi yang penting, menarik, bahkan kadang tidak terduga. Hasil FGD tidak bisa dipakai untuk melakukan generalisasi karena FGD memang tidak bertujuan menggambarkan atau representasi suara masyarakat. Meski demikian, arti penting FGD bukan terletak pada hasil representasi populasi, tetapi pada kedalaman informasinya, in-depth. Ya, lewat FGD, peneliti bisa mengetahui alasan, motivasi, argumentasi, atau dasar dari pendapat seseorang atau kelompok. FGD merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang secara teori mudah dijelaskan, tetapi praktiknya membutuhkan keterampilan teknis yang tinggi. FGD secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah pastinya mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Dalam buku Irwanto mendefinisikan FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Sesuai namanya, pengertian Focus Group Discussion mengandung 3 kata kunci. Yang pertama adalah diskusi, bukan wawancara atau obrolan. Yang kedua adalah kelompok, bukan individu. Dan yang ketiga adalah terfokus atau terarah, bukan bebas ya. Artinya, walaupun hakikatnya adalah sebuah diskusi, FGD tidak sama dengan wawancara, rapat, atau obrolan beberapa orang di kafe-kafe. FGD bukan pula sekedar kumpul-kumpul beberapa orang untuk membicarakan suatu hal. Banyak orang berpendapat bahwa FGD dilakukan untuk mencari solusi atau menyelesaikan masalah. Artinya, diskusi yang dilakukan ditujukan untuk mencapai kesepakatan tertentu ya, mengenai suatu permasalahan yang dihadapi oleh para peserta. Padahal aktivitas tersebut bukanlah FGD, melainkan rapat biasa. FGD berbeda dengan arena yang semata-mata digelar untuk mencari konsensus. Sebagai alat penelitian, FGD dapat digunakan sebagai metode primer maupun sekunder. FGD berfungsi sebagai metode primer jika digunakan sebagai satu-satunya metode penelitian atau metode utama selain metode lainnya ya. Pengumpulan data dalam suatu penelitian. FGD sebagai metode penelitian sekunder umumnya digunakan untuk melengkapi riset yang bersifat kuantitatif dan atau sebagai salah satu teknik triangulasi. Jadi untuk memperkuat begitu ya. Dalam kaitan ini, baik berkedudukan sebagai metode primer atau sekunder, data yang diperoleh oleh FDG adalah data kualitatif karena in-depth tadi ya. Di luar fungsinya sebagai metode penelitian ilmiah, Kruger and Casey pada tahun 2000 nih ya, menyebutkan FGD pada dasarnya juga dapat digunakan dalam berbagai ranah dan tujuan. Misalnya, yang pertama, pengambilan keputusan, kemudian needs assessment, kemudian pengembangan produk atau program, dan juga pengetahuan untuk mengetahui ya kepuasan pelanggan dan sebagainya. Kapan sih FGD harus digunakan? Nah, ini dia. FGD harus dipertimbangkan untuk digunakan sebagai metode penelitian sosial jika peneliti ingin memperoleh informasi mendalam tentang tingkatan persepsi, sikap, dan pengalaman yang dimiliki informan. Kemudian peneliti ingin memahami lebih lanjut keragaman perspektif di antara kelompok atau kategori masyarakat. Peneliti membutuhkan informasi tambahan berupa data kualitatif dari riset kuantitatif yang melibatkan persoalan masyarakat yang kompleks dan berimplikasi luas. Peneliti ingin memperoleh kepuasan dan nilai akurasi yang tinggi pastinya karena mendengar pendapat langsung dari subjek risetnya. Jadi sekali lagi, FGD ini bukan meeting biasa ya.
dan bukan hanya ngobrol-ngobrol di kafe, tapi sangat mendalam untuk mengambil sebuah kesimpulan. FGD harus dipertimbangkan untuk tidak digunakan sebagai metode penelitian sosial jika peneliti ingin memperoleh konsensus dari masyarakat. Kalau ini harus kuantitatif ya. Peneliti ingin mengajarkan sesuatu kepada peserta, dan peneliti akan mengajukan pertanyaan sensitif yang tidak akan bisa di-share dalam sebuah forum bersama, kecuali jika pertanyaan tersebut diajukan secara personal antara peneliti dan informan. Kemudian, peneliti tidak dapat meyakinkan atau menjamin kerahasiaan diri informan yang berkategori sensitif. Metode lain dapat menghasilkan kualitas informasi yang lebih baik, dan metode lain yang lebih ekonomis dapat menghasilkan informasi yang sama. Nah, itu FGD-nya agak sulit untuk dilakukan ya apabila ada pertimbangan tersebut. Meskipun terlihat sederhana, menyelenggarakan suatu FGD yang hanya berlangsung 1-3 jam memerlukan persiapan yang matang nih, kemampuan dan keahlian khusus. Ada prosedur dan standar tertentu yang harus diikuti agar hasilnya benar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ya. Persiapan dan desain rancangan FGD. Sebagai sebuah metode penelitian, pelaksanaan FGD memerlukan perencanaan yang matang dan nggak boleh asal-asalan ya. Untuk diperlukan beberapa persiapan sebagai berikut nih. Yang pertama, membentuk tim. Kemudian yang kedua, memilih tempat dan mengatur tempat. Yang ketiga, menyiapkan logistik. Dan keempat, menentukan jumlah peserta. Dan yang kelima adalah rekrutmen peserta. Membentuk tim FGD umumnya mencakup moderator, kemudian ada asisten moderator atau co-facilitator, dan ada pencatat proses atau notulen, serta ada penghubung peserta ya. Dan ada juga penyedia logistik, kemudian harus juga ada dokumentasi, dan ada posisi lain-lain ya jika diperlukan nih, tentatif misalnya nih, petugas antar jemput, konsumsi, kemudian bloker ya, penjaga keamanan ya, dari gangguan misalnya ada anak kecil, preman, telepon yang selalu berdering, teman yang dibawa peserta, atasan yang datang, dan lain sebagainya ya. Dan itu yang harus diperhatikan. Kemudian memilih dan mengatur tempat ya. Pada prinsipnya nih FGD dapat dilakukan di mana saja. Tetapi seyogyanya di tempat FGD yang dipilih hendaknya merupakan tempat yang netral, nyaman, aman, nggak berisik begitu ya. Kemudian berventilasi cukup biar nggak ngep gitu ya, nggak panas, dan bebas dari gangguan yang diperkirakan bisa muncul ya. Kemudian yang harus dipertimbangkan yang tadi juga sudah kita perbincangkan ya, menyiapkan logistik, kemudian juga jumlah pesertanya. Dalam FGD ini jumlah peserta menjadi faktor yang penting yang harus dipertimbangkan, dan menurut beberapa literatur tentang FGD, misalnya menurut Svensson, Manderson, dan Telo, atau menurut Irwanto juga ya, jumlah yang ideal adalah 7-11 orang. Namun ada juga yang menyarankan jumlah peserta FGD lebih kecil, yaitu 4-7 orang ya. Terlalu sedikit tidak memberikan variasi yang menarik, dan terlalu banyak akan mengurangi kesempatan masing-masing peserta untuk memberikan sumbangan pemikiran yang sangat mendalam. Karena sekali lagi FGD ini in-depth ya. Jadi memang harus benar-benar mengeluarkan semua opini-opininya atau pendapatnya. Kemudian yang harus diperhatikan seperti yang tadi sudah disampaikan, rekrutmen peserta, homogen atau heterogensi yang diperlukan ya. Dan tentunya juga banyak hal seperti menyusun pertanyaan FGD. Tujuan penelitian apa sih? Kemudian tujuan FGD-nya apa? Jenis informasi seperti apa yang ingin Anda dapatkan dari FGD? Bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut? Kemudian tulis pertanyaan umum ke khusus. Sebaiknya jangan lebih dari 5 pertanyaan inti. Rumuskan pertanyaan dalam bahasa yang sederhana dan jelas. Hindari konsep besar yang kabur maknanya. Kemudian uji pertanyaan-pertanyaan tersebut pada teman-teman dalam tim Anda ya. Jadi hal-hal itu yang memang harus kita perhatikan di dalam FGD, Focus Group Discussion. Semoga bermanfaat dan kita akan jumpa kembali di tema berikutnya.